Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen dan organisasi apotek. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama yaitu memahami apa itu pengertian manajemen, kemudian memahami fungsi-fungsi manajemen, memahami unsur-unsur manajemen, memahami prinsip-prinsip manajemen, memahami organisasi, memahami bentuk-bentuk organisasi, dan prinsip struktur organisasi. Kita ke materi yang pertama yaitu tentang manajemen. Kalau kita lihat bahwa manajemen ini berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti ini mengatur. Tetapi arti secara etimologis bahwa manajemen ini berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, adapun beberapa pengertian dari istilah manajemen ini diungkapkan juga oleh beberapa pakar atau beberapa ahli seperti dari Mary Parker Follett yang menyatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ataupun dari Ricky W. Griffin menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, jadi prinsipnya ataupun intinya bahwa dalam manajemen ini itu ada efektif, ada efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efektif itu mengerjakan sesuatu yang benar, doing the right thing. Berbeda dengan efisien. Kalau efisien itu mengerjakan sesuatu dengan benar atau doing thing right. Nah, itu perbedaan antara efektif dan efisien. Nah, kemudian menurut Josh Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yaitu pengertian menurut Josh Terry. Nah, kemudian apa yang kita simpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, manajemen mempunyai tujuan tertentu. Nah, berhasil atau tidaknya suatu tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Nah, itu beberapa kesimpulan yang kita ambil dari beberapa pengertian di atas. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, menurut Henry Fayol bahwa fungsi manajemen ini terdiri dari planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, perintah atau komando, coordinating, pengkoordinasian, serta controlling ataupun pengendalian. Jadi intinya itu ya. Kemudian ada juga unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu yang pertama itu man atau orangnya atau sumber daya manusianya. Kemudian money, metode, material, mesin, dan yang terakhir market. Itu unsur-unsur manajemen. Nah, kemudian apa saja prinsip manajemen? Nah, prinsip manajemen yang pertama yaitu ada division of work. Jadi ada pembagian divisi-divisi dalam pekerjaan. Kemudian juga ada authority and responsibility, siapa yang memegang kendali, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian disiplin, kemudian unity of command atau kesatuan dalam perintah, unity of direction. Ya, kemudian ada subordination of individual interest into general interest, remuneration of personal, centralization, scale of change, dan yang terakhir yaitu adanya order. Selain itu juga ada equity, initiative, esprit de corps, dan stability of zone of personnel.
Nah, kemudian kita ke materi selanjutnya itu tentang organisasi. Ya, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata organon. Organon itu berarti alat, bagian, ataupun anggota. Jadi, secara bahasa bahwa organisasi itu adalah suatu sistem kerjasama antara sekelompok orang dengan yang lainnya secara teratur berkaitan dengan hubungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga ada suatu sistem sosial yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang atau sekelompok orang yang bekerja sama secara sadar dalam ikatan wadah bulan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Itu artian dari organisasi. Kemudian apa ciri-ciri organisasi? Yang pertama itu memiliki anggota. Tentu organisasi itu harus memiliki anggota. Atau sekelompok orang yang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ini memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Tentu bahwa dalam suatu organisasi ini harus ada tujuan apa yang akan dicapainya sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya ini akan lebih jelas. Yang ketiga ini saling bekerja sama menjadi ciri khas dalam sebuah organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya ini harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan. Ini adanya peraturan. Jadi peraturan itu dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi. Tentu juga sangat penting bahwa membatasi sumber daya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian yang kelima ini adanya pembagian tugas yang sinergis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Nah, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam satu organisasi, yang pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan yang jelas, adanya kerjasama, kemudian mempunyai peraturan atau undang-undang, punya tempat atau sekretariat, mempunyai modal, baik itu SDM, SDA, ataupun dalam bentuk uang. Nah, kemudian asas organisasi, satu, organisasi ini harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian ada skala hierarki, ada kesatuan perintah atau komando, ada pelimpahan wewenang, pertanggungjawaban, ada pembagian pekerjaan, ada jenjang atau rentang kendali, ada fungsional, ada pemisahan, keseimbangan, fleksibilitas, dan kepemimpinan. Nah, bentuk-bentuk organisasi apa saja bentuk organisasi? Yang pertama organisasi pelayanan. Ini organisasi ini bergerak dalam bidang pelayanan. Biasanya di organisasi-organisasi eh, apa namanya sosial ya. Yang kedua organisasi ekonomi. Pertama, 4 organisasi perlindungan, 5 organisasi pemerintah, yang keenam organisasi sosial. Nah, kemudian struktur organisasinya bagaimana? Nah, struktur organisasi ini bisa dibuat sedemikian rupa. Ada struktur organisasi dalam bentuk garis, struktur organisasi garis dan staf, ada struktur organisasi fungsional, kemudian ada juga struktur organisasi berbentuk metrik. Demikian materi tentang organisasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.